Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang suara. Suara biasa kita rekam, tetapi di samping suara juga ada suara-suara yang mengganggu di belakang suara rekaman utama kita. Kita biasa merekam suara untuk lagu, untuk video, di mana video biasanya terdiri dua bagian, yaitu suara dan gambar. Nah, biasanya suara-suara yang mengganggu ini dalam bentuk desis atau dengungan atau suara-suara lain, misalkan suara orang lewat, suara kendaraan lewat, atau suara orang batuk, dan suara bersin, dan lain-lain. Nah, itulah yang dinamakan suara background atau noise. Pada slide ini ditunjukkan kata suara, saya ketikkan warna merah. Anggaplah itu suara Anda sendiri yang direkam, di mana di latar belakangnya terdapat suara-suara lain, misalkan suara-suara serangga, suara orang lewat, suara abang bakso, dan lain-lain. Nah, suara di belakang suara berwarna merah tadi dinamakan background atau suara pengganggu. Lain halnya bila suatu lagu atau musik ada suara lain dinamakan backing vocal. Nah, backing vocal tidak dianggap sebagai suara pengganggu karena memang itu disengaja diciptakan atau dibuat agar suaranya menjadi harmonis. Nah, bagaimana caranya menghilangkan suara-suara yang mengganggu di belakang rekaman suara kita? Artinya suara tersebut tidak kita inginkan sama sekali agar rekaman kita menghasilkan suara yang bersih. Baiklah, kita akan maju kepada slide berikutnya, di mana kita sekarang berada pada era digital. Pada sebelum era digital, maka untuk mengedit suara diperlukan dua barang penting, yaitu gunting dan lem. Ini benar-benar lem, teman-teman sekalian, benar-benar gunting dan benar-benar lem. Artinya, pada waktu itu, pita magnetik betul-betul dipotong karena untuk menghindarkan suara-suara yang tidak diinginkan atau malahan gambar yang tidak diinginkan. Kemudian disambung kembali secara fisik dengan lem. Lain halnya dengan masa kini, kita semua beruntung ya teman-teman, berada di era digital, di mana alat yang kita butuhkan hanyalah sebuah mouse atau mouse komputer, seperti pada gambar sebelah kanan ini. Baiklah, kita mengenal lebih dahulu analisa suara. Apakah itu analisa suara? Suara yang telah dibuat digital sangat mudah dianalisa, di-copy, di-paste, dipindahkan, kemudian ditempel kepada suara lain hanya dengan pertolongan mouse dan perangkat lunak. Nah, contohnya pada layar ini, kita rekam suara ibu pergi ke pasar. Ya, seperti pada kata ini, ibu pergi ke pasar. Kemudian kita lihat pada perangkat lunak yang kita pakai, gambarnya seperti ini, akan muncul profil seperti ini. L dan R adalah speaker kiri dan speaker kanan. Gambar profil ini begitu padat, tetapi dia mengandung profil kata-kata ibu pergi ke pasar. Nah, dengan profil ini sebenarnya kita masih sulit membedakan kata per kata, di mana kata ibu, di mana kata pergi, di mana kata ke dan pasar. Ini adalah gambar profil kasar. Baiklah, kita lihat pada slide berikut bagaimana kita menganalisis suara dengan lebih detail. Kalau kita zoom in pada program tadi, ibu pergi ke pasar, maka akan didapatkan profil seperti ini, di mana kata per kata dapat kita lihat dengan jelas. Contohnya, ibu ada di sebelah sini, pergi ke pasar. Jelas bukan? Sangat mudah sekali, hanya dengan pertolongan mouse, maka kita bisa memisahkan suara kata per kata, ibu pergi ke pasar. Lalu informasi apakah yang bisa kita dapatkan dari profil seperti ini? Baik, kita lihat lebih lanjut pada slide berikut.
Kalau kita zoom lagi daerah profil tadi, di antara kata ibu dan pergi, ini kata ibu dan ini kata pergi, ada suatu celah di mana grafiknya mengecil. Inilah yang disebut sebagai celah antar kata atau interstitial space, di mana secara teknis biasanya noise atau gangguan suara bisa diambil contohnya dari daerah ini. Idealnya celah antar kata itu berbentuk garis tipis, tidak bergerigi seperti ini. Gambar bergerigi ini disebabkan adanya noise atau gangguan suara. Nah, itulah yang dinamakan background suara yang harus kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita lihat, pertama kita ambil contoh menghilangkan noise pada audio saja ya, tanpa video. Kita ambil rekaman suara, disebut audio kasar. Setelah itu kita sesuaikan formatnya dengan menggunakan perangkat lunak audio converter namanya. Program ini bisa kita unduh dengan gratis, nanti akan diterangkan pada bagian lain. Kemudian kita ambil program lain namanya audio editor, juga dapat kita unduh dengan gratis dari internet. Setelah dibersihkan maka kita akan mendapatkan audio yang siap pakai. Nah, audio inilah yang sudah bersih dari background suara tadi. Lalu bagaimanakah kalau kita ingin menghilangkan suara-suara yang tidak diinginkan pada video? Pada slide ini, seperti kita ketahui, video terdiri dari dua bagian, yaitu track untuk gambar dan track untuk suara. Mula-mula kita ambil video, kemudian pada program video editor, kita pisahkan track video dan audio. Ini pun hanya dengan satu klik mouse saja, maka track video dan audio akan terpisah. Nah, kemudian audionya sendiri kita ambil seperti pada slide sebelum ini. Kita proses sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita ketahui untuk audio sebelum ini, yaitu kita sesuaikan formatnya dengan audio converter, kemudian kita bersihkan segala background suara dengan audio editor, maka akan didapatkan audio yang siap pakai. Karena kita mempunyai video, maka audio dan video ini kita gabung kembali dengan menggunakan sebuah program audio editor. Maka akan dihasilkan sebuah video yang siap pakai dengan suara yang bersih dan siap ditayangkan baik pada vlog atau YouTube atau pada presentasi Anda yang merupakan gambar movie. Nah, bagaimana cara download program-program seperti audio converter, audio editor, video converter, video editor, dan juga bagaimana cara editing suaranya? Kita tunggu pada bagian kedua atau part 2, dan jangan lupa Anda klik subscribe agar begitu siap tayang maka part 2 ini akan tiba ke tempat Anda tepat waktu dan Anda tidak akan ketinggalan informasi. Terima kasih